Oke, jadi kisah horor ini aku alami sendiri. Waktu itu, kami berenam berniat pergi ke Kota Batu untuk mengisi waktu libur akhir pekan setelah beberapa hari sebelumnya aku disibukkan oleh pekerjaan. Di sana kami menyewa sebuah villa yang letaknya ada di kaki Gunung Arjuno. Tapi, villa yang kami tempati itu ternyata dihuni oleh makhluk lain yang menyerupai salah satu teman kami. Hari Kamis malam, aku dan Galih temanku bertemu di tempat tongkrongan anak muda untuk menikmati secangkir kopi hangat. Kami berdua membicarakan kesibukan masing-masing dan sesekali bercanda. Lalu, obrolan kami menjurus ke tempat wisata. Galih mengajakku untuk pergi piknik ke suatu tempat, tapi belum tahu tempat mana yang sekiranya asyik untuk piknik dan aku menyetujui ajakan Galih. Di sisi lain, aku memang sedang butuh liburan untuk merefresh otak setelah beberapa minggu kemarin aku disibukkan dengan pekerjaan. Awalnya aku ingin mengajaknya untuk pergi mendaki gunung karena memang kegiatan mendaki gunung adalah hobiku. Tapi Galih kurang setuju karena memang dia ini bukanlah seorang pendaki. Di sisi lain, dia sudah beristri dan dia berencana mengajak istrinya yang sedang hamil muda. Jadi kalau mendaki gunung itu udah sangat tidak mungkin. Galih yang seorang tour guide, dia menyarankan untuk pergi ke Kota Batu Malang dan menyewa sebuah villa. Karena di sana dia punya kenalan penjaga villa yang cukup murah. Aku menurut aja karena memang dia lebih berpengalaman di bidang pariwisata. Oke lah, deal. Kami sepakat untuk pergi ke Kota Batu Malang dan menyewa villa di sana sesuai saran dari Galih. Kopi sudah menjadi dingin dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun beranjak meninggalkan tongkrongan. Untuk kelanjutannya, kami akan bahas via chatting. Keesokan harinya Galih mengirimkan pesan dan memberitahukan kalau villa sudah dipesan untuk hari Sabtu. Dan dia juga memberitahukan kalau nanti dia akan mengajak istri dan satu temannya. Untuk keberangkatan dari rumah akan menggunakan mobil pribadinya. Pak, mobilnya masih ada space nggak? Kalau masih ada, aku mau ngajak Reza dan Pras. Tanyaku pada Galih melalui pesan. Masih banyak mas, ajak aja biar rame. Jawab Galih. Reza dan Pras adalah teman sekampungku sekaligus teman Galih ketika nongkrong di warung. Aku yang kebetulan saat itu sedang nongkrong bersama Reza dan Pras segera mengajaknya dan Pras langsung setuju. Sedangkan Reza dia sedikit berpikir karena di hari Sabtu dia ada job shooting pernikahan. Job mulai jam berapa Zah? Tanyaku pada Reza. Pagi mas. Terus selesainya jam berapa? Nah itu dia, selesainya nggak tentu, tergantung permintaan kliennya. Jawab Reza. Karena sebenarnya Reza ingin ikut, dia usahakan untuk pulang lebih awal. Lagi pula, rencana berangkatnya adalah hari Sabtu sore. Nah, udah nih, semua rencana udah mateng, tinggal menunggu hari keberangkatan. Keesokan harinya, aku mempersiapkan bekal yang akan dibawa nanti sore. Dan seperti biasa, jam di Indonesia ini memang suka lelet. Rencana keberangkatan tertunda karena Galih harus menunggu istrinya selesai kerja lembur dan juga menunggu Reza yang belum selesai dengan jobnya. Sekitar pukul 4 sore, terlihat Pras datang ke rumahku dengan segala perbekalannya. Aku menghubungi Reza dan menanyakan kapan jobnya selesai. Di dalam telepon dia memberitahukan kalau jobnya akan selesai nanti setelah maghrib. Karena Galih juga belum memberi kabar keberangkatan dari rumah, aku meminta Reza agar dipercepat sebelum Galih datang ke rumah. Lama menunggu. Tepat habis maghrib, Galih datang bersama istri dan satu temannya. Aku memberitahukan pada Galih kalau Reza masih dalam perjalanan pulang dari jobnya dan sebentar lagi sampai di sini. Padahal aku sendiri belum tahu kapan jobnya Reza itu selesai. Di rumahku kami ngobrol-ngobrol sambil menunggu kedatangan Reza.
Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya Reza datang tepat pukul 7:30 malam. Rencana ini udah tertunda 3 jam lebih. Mengingat semuanya sudah berkumpul, kami lekas memasukkan barang-barang ke dalam mobil dan segera berangkat menuju ke tempat tujuan. Kami berangkat 6 orang. Ada aku, Reza, Pras, Karim, Gali, dan Mbak Lastri istrinya Gali. Mobil dikemudikan Gali, sedangkan aku duduk di kursi tengah bersama Karim dan Pras. Sedangkan Reza, dia duduk di kursi belakang. Di perjalanan kami membahas tentang Reza yang sudah telat 1 jam lebih. Dan di situ Reza minta maaf pada kita semua sambil cengar-cengir tanpa merasa bersalah. Dinginnya AC mobil membuatku ngantuk hingga aku tertidur di dalam mobil. Dan bangun-bangun, ternyata kami sudah sampai di daerah Batu Malang. Gali memberhentikan mobilnya di tepi jalan dan menghubungi si penjaga villa untuk menanyakan keberadaan villanya. Di dalam telepon si penjaga villa meminta pada kita untuk bertemu di depan BNS. BNS adalah Batu Night Spectacular, wisata malam yang berada di kota Batu dan cukup populer. Gali mengemudikan mobil menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, dia menghubungi lagi pada penjaga villa dan memberitahukan kalau kita sudah berada di depan BNS. Lalu, si penjaga villa meminta kami untuk menunggunya di situ. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sambil menunggu kedatangan si penjaga villa, kami semua turun dari mobil untuk menikmati udara sejuk pegunungan dan kelip-kelip lampu kota dari ketinggian. Tidak berselang lama, terlihat Reza tiba-tiba muntah-muntah di dekat mobil. "Kenapa, Za?" tanyaku pada Reza. "Perutku mual-mual, Mas," jawab Reza sambil berusaha mengeluarkan isi perutnya. Kemudian Karim datang dan meledek Reza. "Wah, gak cocok kamu, Za, jadi orang kaya. Masa naik mobil aja udah mabok?" ucapnya sambil memijit leher bagian belakang Reza. Kami semua tertawa mendengar ucapan dari Karim. Tidak berselang lama, terlihat si penjaga villa datang dengan mengendarai motor metik. Dia meminta pada kami untuk berkendara mengikutinya menuju ke villa. Karena sepertinya Reza masih mual, aku memintanya untuk ikut bersama si penjaga villa naik motor dan kami pun berkendara mengikuti si penjaga villa tersebut. Tidak lama berkendara, masuklah kami ke sebuah perumahan. Terlihat perumahan itu sangat sepi, entah karena perumahan itu memang sepi atau hari ini memang sudah malam. Setelah berputar-putar melewati jalanan yang sepi, sampailah kami di sebuah rumah minimalis yang cukup besar dan berlantai 2. Gali memberhentikan mobilnya di depan rumah tersebut dan disusul kami semua. "Ini Mas villanya, kita udah sampai," ucap si penjaga villa pada kami. Penjaga villa itu kemudian mengambil kunci yang ada di sakunya dan berjalan menuju ke pintu rumah tersebut untuk membuka pintunya. Teman-temanku sibuk mengeluarkan barang-barang bawaan yang ada di dalam mobil, sedangkan aku melihat-lihat keadaan sekitar villa. Jadi, letak villanya ini ada di ujung perumahan tersebut karena terlihat jalannya sudah buntu oleh pagar tembok yang cukup tinggi. Dan terlihat suasana di sekitar ini sangat suram dan sepi. Lalu, tanpa sengaja aku melihat ke atas rumah lantai 2 yang di sana terdapat sebuah balkon. Di situ, aku melihat seperti ada orang yang sedang melihat kami dari atas. Dia bersandar pagar gitu dan ngeliatin kita ke bawah. Tapi, pas aku ngeliat ke atas, orangnya itu langsung pergi dengan cepat. Aku tidak mau berpikir aneh-aneh. Ya mungkin aja orang yang tadi di balkon itu adalah pemilik villa, atau mungkin orang yang sedang membersihkan villa tersebut. "Mas, gitar sama tasnya masih di bagasi belakang ya?" ucap Gali memecah konsentrasiku. "Oh iya Pak," jawabku bergegas membuka bagasi mobil belakang. "Ah, mungkin karena ini udah terlalu malam, jadi wajar kalau sepi," pikirku. Sebuah gitar dan satu tas ransel aku keluarkan dari bagasi belakang mobil. Kemudian kami berbondong-bondong masuk ke dalam rumah.
Sesampai di ruangan depan, kami meletakkan semua barang bawaan kami di atas kursi tamu. Sebuah rumah yang cukup besar dan terbilang mewah. Di setiap sudut dindingnya terdapat hiasan yang sepertinya itu cukup mahal. Terdapat juga sebuah jam gantung klasik yang menempel di dinding, dan jam gantung itu terlihat sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. "Ayo mas, saya tunjukin satu persatu ruangannya," ajak si penjaga villa. Kami mengikuti si penjaga villa menuju ke satu persatu ruangan. "Di lantai bawah ada 3 kamar mas. Ini, itu, dan di sana," ucap penjaga villa sambil menunjuk satu persatu kamar. "Kamar mandinya ada 2, di sana dan di sana. Kalau mau masak, bisa di sini atau di dapur belakang," lanjut si penjaga villa. Benar-benar rumah minimalis yang sangat mewah menurutku. Tapi ada sesuatu yang membuatku berpikir. Rumahnya minimalis, tapi perabotnya kok masih benda antik semua. Lemari, ranjang tidur, kursi, meja, semuanya ini benda antik. Dan itu tidak serasi dengan rumah minimalis ini. Mungkin pemilik rumah ini suka sama benda-benda antik, pikirku dengan positif. Setelah cukup melihat-lihat ruangan di lantai bawah, si penjaga villa mengajak kami untuk menuju ke lantai 2. Sesampai di sana kami juga ditunjukkan satu persatu ruangan yang ada di lantai 2. "Ini kamar, dan itu juga kamar. Di ujung sana kamar mandi, dan itu pintu menuju balkon," ucap si penjaga villa. Kami melihat satu persatu kamar dan ruangan. Lalu langkahku terhenti di depan pintu ruangan yang tertutup, tepat di sebelah kursi sofa. Aku mencoba membuka ruangan itu untuk melihat isinya, dan ternyata pintu ruangan itu terkunci. "Yang itu nggak bisa ditempati mas, sama pemilik rumah ini sengaja dikunci," ucap si penjaga villa mengetahui aku akan membuka pintu tersebut. Entah kenapa, aku merasa ada yang aneh dengan ruangan ini. Tapi aku tidak ingin berpikir yang lain. Tujuanku kesini adalah untuk liburan, bukan mengusik mereka yang tak kasat mata. Setelah selesai melihat satu persatu ruangan, si penjaga villa mengajak kami menuju ke balkon. Pintu balkon dibuka dan kami semua keluar. Udara dingin pegunungan terasa cepat merasuk ke dalam tubuh. "Ini kalau pagi pemandangannya keren banget mas. Di depan sana itu Gunung Arjuna Welirang, dan di sebelah kanannya kelihatan juga Gunung Semeru. Terus kalau di belakang itu Gunung Panderman," ucap si penjaga villa. Sambil mendengarkan si penjaga villa ngomong, aku teringat dengan orang yang tadi ngeliat dari atas balkon ini. Tapi semenjak aku masuk ke dalam rumah itu, aku tidak melihat ada satu orang pun di dalam rumah ini selain kita semua. Karena tidak tahan dengan suhu dingin, kami semua kembali masuk dan turun ke lantai bawah. Setelah itu aku dan Gali membicarakan soal harga dengan si penjaga villa. Gali mengeluarkan jurus tawar-menawarnya, dan jurus itu membuahkan hasil. Kami mendapat sedikit diskon untuk harga villa ini. Ya lumayan lah. Transaksi dengan si penjaga villa pun udah selesai, dan dia pamit meninggalkan kami semua, serta berpesan semoga kami nyaman tinggal di sini. Kami mengambil barang bawaan masing-masing yang masih berada di ruang depan untuk dimasukkan ke dalam kamar tidur. Aku, Reza, dan Pras memutuskan untuk tidur di satu kamar, karena memang kamar itu adalah kamar yang paling luas di antara kamar-kamar lainnya. Di situ terdapat 3 kasur dan kamar mandi dalam. Setelah itu, kami santai-santai di ruang tamu. Malam itu, di antara kami semua tidak ada yang membawa air mineral, dan di rumah itu juga tidak ada air untuk diminum. Aku minta tolong pada Reza dan Pras untuk pergi ke minimarket membeli air mineral dan beberapa cemilan. Karena kebetulan tidak jauh dari villa itu terdapat sebuah minimarket, mereka berdua berangkat dengan jalan kaki. Sambil menunggu mereka berdua kembali dari minimarket, aku pergi ke dapur untuk membuat beberapa gelas kopi saset yang sudah kami bawa dari rumah. Ketika sedang membuat kopi itu,
terdengar Galih dan Mbak Lastri menghidupkan TV dengan volume yang cukup keras. Dan mereka berdua karaokean dengan lagu jadul. Setelah selesai, aku membawa beberapa gelas kopi ke ruang tamu. Dan sambil membawa kopi itu, aku memberitahu Galih dan Mbak Lastri. "Pak, Mbak, ngopi dulu. Ini udah aku buatin." "Oh iya mas, makasih. Taruh aja di meja," jawab Galih di dalam mikrofon. Aku meletakkan kopi itu di meja ruang tamu. Kemudian Karim mengambil satu gelas untuk diminum. "Wak, istrinya kenapa nggak diajak sekalian?" tanyaku pada Karim. "Enggak mas, ini tadi aja diajak sama Galih. Gak enak kan kalau ngajakin istri. Lagi pula anakku suka rewel," jawab Karim lanjut menyeruput kopi hangat. Malam itu benar-benar berisik oleh suara Galih dan Mbak Lastri yang sedang karaoke. Aku mengambil gitarku untuk dimainkan sekaligus agar suaranya Galih dan Mbak Lastri tidak bising di telinga. Tapi sekeras-kerasnya gitar yang aku mainkan tidak bisa menandingi suara berisik dari mereka berdua. Jujur sih, aku ini orangnya emang gak begitu suka dengan keramaian dan kebisingan. Lalu aku berinisiatif untuk naik ke lantai 2 agar lebih tenang. "Wak, ayo ke lantai 2. Nongkrong di atas enak nih kayaknya," ucapku mengajak Karim. "Boleh mas, duluan aja, nanti aku nyusul. Ini masih balesin chat istri," jawab Karim yang sedang sibuk dengan HP-nya. "Ya udah, aku ke atas dulu ya," ucapku kemudian meninggalkan ruang tamu sambil membawa segelas kopi dan gitar. Satu persatu anak tangga aku naiki, dan semakin ke atas, suara Galih dan Mbak Lastri sedikit berkurang. Di lantai 2 itu, aku berjalan menuju ke sebuah kursi sofa yang letaknya ada di depan pintu menuju ke balkon. Nah, ketika sedang berjalan itu, aku melihat ke sebuah lorong yang kiri kanannya terdapat kamar tidur. Dan di ujung lorong itu, terdapat sebuah kamar mandi dalam kondisi pintunya tertutup. Udah nih, aku duduk di sebuah sofa. Gitar kemudian kumainkan sambil sesekali menyeruput kopi dan menyanyikan lagu. Tidak berselang lama, pintu menuju ke balkon tiba-tiba seperti ada yang mendorong dari luar. Jadi kayak brak, brak, brak gitu. Spontan aku kaget. Petikan gitar otomatis aku hentikan dan pandanganku tertuju ke arah pintu. Siapa yang dobrak-dobrak pintu? Pikirku. Beberapa menit aku diam dan memperhatikan pintu itu. Tapi suara dobrakan pintu sudah tidak terdengar lagi. Itu tadi beneran ada yang dobrak? Apa cuma perasaanku aja sih? Pikirku. Karena memang tidak terdengar lagi suara dobrakan pintu, aku menyeruput kopi dan kembali memainkan gitar. Mungkin aja tadi itu hanya halusinasiku aja. Nah, baru saja aku petik beberapa senar gitar. Tiba-tiba kejadian yang sama terulang lagi. Dan kali ini terdengar dan terlihat sangat jelas kalau pintu yang terbuat dari kaca buram itu seperti ada yang mendorong dari luar. Sejenak aku diam dan terus memperhatikan pintu itu. Tapi pintu itu juga diam seperti awal. Aku masih tidak ingin berpikir tentang horor dulu. Dan kembali lagi, niatku di sini adalah untuk liburan, bukan memikirkan tentang horor. Mungkin di luar balkon anginnya kencang dan pintu itu terkena angin, pikirku dengan positif. Aku kembali memetik senar gitar dengan pelan. Dan setelah beberapa petikan, pintu itu kembali seperti ada yang mendorong dari depan. Nah, ini udah ketiga kalinya nih, dan aku sudah tidak bisa berpikir positif lagi. Bulu kuduk seketika itu berdiri. Ini kayaknya ada yang gak suka nih kalau aku di sini, pikirku. Karena tidak ingin mengganggu mereka yang sudah terlebih dahulu menghuni rumah ini, aku memutuskan untuk kembali turun. Tapi belum sampai aku berdiri dari sofa tempat dudukku, terlihat Karim muncul dari tangga. "Mas, apa nggak enak gitaran di luar aja sambil cari angin?"
ucap Karim yang baru saja datang. "Ah, enggak deh, Wak. Di luar dingin," jawabku. Karim lanjut jalan menuju ke pintu balkon dan membuka pintunya. Setelah itu dia keluar menuju ke balkon. Aku yang masih penasaran dengan siapa yang mendorong pintu tadi, aku memperhatikan keadaan luar balkon dari sofa. Dan di luar sana, tidak ada angin yang memungkinkan pintu ini terdorong. Lantas, yang mendorong pintu dari luar tadi itu siapa? Aneh kan? Tapi ada yang lebih aneh lagi. Belum sampai 5 menit Karim berada di balkon, tiba-tiba dia kembali masuk dan menutup pintunya dengan raut wajah panik dan terburu-buru. "Loh, Pak, kenapa nggak jadi nongkrong di luar?" tanyaku. "Gak apa-apa, Mas, di luar dingin banget," jawabnya dengan terburu-buru dan kembali turun ke lantai bawah. Melihat Karim yang seperti itu, aku berpikir, ini Karim pasti habis ngeliat sesuatu nih. Karena sebenarnya aku juga merasa takut, aku berniat untuk menyusul Karim turun. Tapi, belum sampai aku beranjak dari kursi sofa, terlihat Reza muncul dari tangga sambil membawa minuman dan cemilan. Nggak jadi turun lagi deh nih ceritanya. Tapi nggak apa-apa lah, ada Reza, batinku. "Kok lama, Za, ke minimarketnya?" tanyaku. "Iya, Mas, kalau jalan kaki ternyata jauh," jawab Reza sambil memberikan uang kembalian dari minimarket. Kemudian dia duduk di sofa sebelahku. Gitar kembali kumainkan sambil membicarakan tentang rumah ini yang begitu besar dan luas. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar ada suara yang sangat keras dari luar balkon. Tang! Jadi suaranya itu kayak suara talang air yang dilempar batu. Spontan aku dan Reza kaget dan langsung diem. "Suara apa, Mas?" tanya Reza dengan raut wajah takut. Aku kembali berpikir kalau ada yang tidak suka dengan keberadaan kami di sini. Tapi aku tidak memberitahukan itu pada Reza. "Oh, itu, Za. Tadi Karim dari balkon dan katanya di luar banyak tikusnya," jawabku. Reza percaya aja, dan karena tidak ingin mengganggu mereka, aku mengajak Reza untuk kembali turun. "Za, turun yuk. Aku udah ngantuk banget." "Ya udah, ayo, Mas," jawab Reza. Kami berdua beranjak berdiri dari sofa dan berjalan menuju ke tangga. Nah, pas kita berdua lagi jalan nih, sekilas aku melihat ada sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih sedang melintas di dalam kamar mandi yang letaknya ada di ujung lorong. Wanita itu berjalan seirama dengan kami. Sontak aku menghentikan langkah kaki dan melihat ke arah kamar mandi itu. Tapi terlihat kosong, hanya kamar mandi dalam keadaan terbuka. "Ada apa, Mas?" tanya Reza. "Oh, enggak, Za. Aku baru tahu kalau di sana ada kamar mandi," jawabku. Aku tidak mengatakan apa yang kulihat tadi itu kepada Reza dan menganggap mungkin tadi hanya perasaanku aja. Kami berdua lanjut berjalan turun. Sambil menuruni anak tangga, aku ingat sesuatu. Lah, perasaan tadi pas aku naik pintu kamar mandi itu ketutup, tapi kok sekarang kebuka? Apa aku tadi salah lihat atau gimana ya? Dari sini, aku udah mulai merasa kurang nyaman karena beberapa hal ganjil yang sudah kualami. Sesampai di bawah, suara berisik dari Galih dan Mbak Lastri sudah tidak terdengar lagi. Mereka berdua sudah tidur. Setelah menuruni tangga itu, Reza langsung masuk ke dalam kamar. Sebelum masuk ke kamar, aku melihat Karim sedang duduk seorang diri di ruang tamu. Aku minta tolong pada Reza untuk membawakan gitarku ke kamar. "Za, nitip gitar dulu ya." "Kamu mau kemana, Mas?" "Mau nemenin Karim sebentar." Gitar kemudian dibawa Reza ke kamar dan aku menuju ke ruang tamu. Dengan niat, aku ingin menanyakan pada Karim kenapa tadi dia nampak panik setelah dari balkon. "Pak, gak tidur?" tanyaku pada Karim. "Gak ngantuk sama sekali aku, Mas," jawabnya sambil memegang HP.
Satu batang rokok aku nyalakan, tapi niatku untuk bertanya tadi itu batal karena aku merasa ya waktunya kurang tepat aja setelah aku lihat jam gantung sudah menunjukkan jam 2:01. Di sisi lain, aku tahu kalau dibicarakan nanti sosok tersebut bisa-bisa nampak. Kan gak seru aja gitu kalau tiba-tiba dia benar-benar nampak. Setelah rokokku udah habis dan karena sudah cukup ngantuk, aku pamit pada Karim untuk tidur terlebih dahulu. Pak, aku tidur dulu ya, udah ngantuk banget. Iya mas, duluan aja gak apa-apa, jawab Karim. Aku meninggalkan Karim di ruang tamu dan bergegas menuju ke kamar tidur. Terlihat Reza dan Pras sudah tidur pulas. Suasana malam itu sangat sunyi, yang terdengar hanyalah meteran listrik. Sebelum tidur aku buka HP untuk cek notifikasi sosial media. Dan tidak lama kemudian terdengar ada suara dari atap. Duk, duk, duk. Jadi suaranya itu seperti suara langkah kaki orang yang sedang berjalan di lantai 2. Siapa yang lagi di atas ya? Pikirku. Suara langkah kaki itu terus terdengar. Sepertinya dia sedang berjalan ke sana kemari. Masih dalam mode positif, aku mencoba untuk tidur dan menganggap mungkin itu suara langkah kakinya Karim. Karena kan waktu itu Karim yang belum tidur. Tidurku terasa sangat singkat. Belum puas tidur, tiba-tiba Pras membangunkanku. Mas, kamera sampean di mana? Mau dipakai foto-foto di atas, ucap si Pras. Loh, udah jam berapa Pras? Jawabku yang masih mode ngantuk. Jam 5 pagi mas. Ayo, gak bangun sekalian. Pemandangan di atas keren banget. Ya deh, ntar aku nyusul. Tuh kameranya di tas. Ya udah aku bawa dulu ya mas, ucap Pras pergi membawa kamera ke atas. Aku melihat jam yang ada di HP-ku dan ternyata benar, pagi itu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Karena tidak ingin ketinggalan sunrise pagi, aku segera pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu, kemudian sholat. Setelah itu aku menyusul Pras ke atas. Di balkon itu terlihat sudah ada Pras, Reza, dan Karim. Mereka sedang asik menikmati pemandangan. Tapi pagi itu aku tidak melihat Gali dan istrinya. Mungkin mereka masih tidur. Pagi itu pemandangannya keren banget. Di depan nampak jelas Gunung Arjuna Welirang yang berdiri gagah. Sebelah kanannya tampak Gunung Semeru yang berdiri sedikit jauh. Dan di belakang tampak Bukit Panderman yang terlihat sangat dekat. Aku duduk di sebuah dipan yang terdapat di balkon itu. Dan di situ aku ingat sesuatu. Oh iya, suara keras semalam, suara apa ya? Pikirku. Aku mencari talang air di sekitaran balkon. Tapi di sana tidak terlihat ada talang air satupun. Entah di rumah ini atau di rumah tetangga. Lantas, suara keras semalam itu berasal dari mana? Pikirku. Aku mengabaikan soal itu dan ikut berfoto-foto dengan Pras, Reza, dan Karim. Sambil foto-foto itu, aku tanya pada Karim. Semalam tidur jam berapa, Wak? Gak tidur sampai sekarang, Mas. Ini aja gak ngerasa ngantuk sama sekali. Hah? Serius, Wak? Iya, Mas, beneran, jawab Karim meyakinkanku. Semakin lama suhu di balkon semakin panas karena terik matahari. Kami semua masuk ke dalam dan melihat-lihat suasana rumah di lantai 2. Satu persatu ruangan di kamar ini kami masuki untuk melihat-lihat keadaannya. Begitupun kamar mandi yang semalam tampak ada wanita baju putih berjalan. Tapi pagi itu suasananya tidak mencekam seperti semalam. Sementara yang lain masih sibuk melihat-lihat ruangan, aku duduk di kursi sofa semalam sambil mainan HP. Angin segar masuk dari pintu balkon dan membuatku merasa ngantuk. Aku merebahkan badanku di atas sofa hingga lama-kelamaan. Tanpa terasa aku tertidur. Saat terlelap, aku merasa ada yang membangunkan.
Mas, Mas, bangun Mas. Terdengar seperti suara wanita. Aku segera bangun dan tampak wajah dari Mbak Lastri ada di hadapanku. Bangun Mas, ayo sarapan dulu, makanannya udah mateng. Lanjut Mbak Lastri. Oh iya Mbak, duluan aja ntar aku nyusul. Jawabku dalam mode ngantuk sambil mengucek mata. Mbak Lastri terlihat sudah tidak ada. Lalu aku mengambil HP-ku untuk melihat jam. Terlihat pagi itu sudah menunjukkan jam 8 pagi. Aku meletakkan HP-ku lagi dan berusaha mengenapkan nyawa. Ya, aku memang selalu begitu kalau bangun tidur. Tidak lama kemudian, aku membuka mata lagi. Dan terlihat Mbak Lastri sedang berdiri di tengah-tengah tangga. Tapi, ada yang beda dengan Mbak Lastri. Saat itu dia mengenakan daster putih yang sangat panjang sampai menutupi kaki dan telapak tangannya. Dia berdiri sambil melambaikan tangan, seakan memberi isyarat agar aku segera turun dan makan. Bajunya Mbak Lastri kok serem gini ya? Pikirku. Pikiranku masih positif. Mungkin itu adalah baju tidur yang belum sempat ganti, karena sejak tadi pagi aku tidak melihat Mbak Lastri. Aku memahami isyarat dari Mbak Lastri, lalu aku mencari HP yang tadi kuletakkan. Dan ketika aku melihat lagi ke arah tangga, Mbak Lastri tiba-tiba udah gak ada. Mungkin dia udah jalan turun kali ya, pikirku. Lalu aku berjalan menuruni tangga dan akan menuju ke kamar. Nah, jalan dari tangga menuju ke kamarku itu harus melewati dapur belakang. Pas aku jalan melewati dapur itu, terlihat Mbak Lastri sedang sibuk menggoreng sesuatu di dapur. Loh, katanya masakan udah mateng, tapi kok dia masih masak? Pikirku sambil jalan. Lalu, tek. Langkahku terhenti karena ada yang beda dengan penampilan Mbak Lastri. Aku berjalan sedikit mundur untuk melihatnya. Dan ternyata benar. Di dapur, Mbak Lastri tidak mengenakan daster putih, melainkan daster biru bermotif bunga. Dengan penuh tanda tanya, aku bergegas kembali ke kamar tidur. Tadi Mbak Lastri bilang kalau masakannya ini udah mateng. Tapi kok ini dia masih masak? Terus kapan dia ganti baju daster biru? Perasaan tadi gak lama dia turun, terus aku juga nyusul turun. Ini udah bener-bener janggal. Aku merasa yang membangunkanku di atas tadi bukan Mbak Lastri. Aku segera mengambil handuk dan mandi. Setelah mandi, semua hidangan makanan sudah siap di meja dan kami semua berkumpul untuk makan bersama. Karena masih penasaran dengan kejadian di atas tadi, aku bertanya pada Mbak Lastri. Mbak, tadi bangunin aku di atas nggak? Enggak Mas, ini aja baru bangun tidur terus langsung masak. Mandi aja belum sempet. Jawab Mbak Lastri masih mengenakan daster birunya. Emangnya kenapa Mas? Tanya Mbak Lastri. Oh enggak, tadi kayak ada yang bangunin aku di atas. Jawabku tidak mengatakan kejadian tadi. Udah jelas nih, kalau yang membangunkanku di atas tadi memang bukan Mbak Lastri. Setelah makan, aku duduk di ruang tengah dan tidak lama kemudian Galih ikut duduk di kursi sebelahku. Mas, rumah ini kayaknya gak beres deh, ucap Galih secara tiba-tiba. Gak beres kenapa Pak? Tanyaku seolah-olah gak tahu apa-apa. Di kamarku kan ada lemari jadul tuh. Semalam pas tidur, lemari itu kayak ada yang gedor-gedor dari dalam, sampai kelihatan goyang-goyang sendiri gitu. Aku menceritakan sedikit tentang Mbak Lastri yang membangunkanku tadi kepada Galih. Bahwasanya tadi di atas aku dibangunkan oleh Mbak Lastri dan diajak makan. Tapi waktu itu Mbak Lastri mengenakan daster putih panjang. Galih terlihat heran. Menurut Galih, Mbak Lastri tidak punya daster putih. Sejak tidur sampai sekarang, dia hanya mengenakan daster biru bermotif bunga. Semua kejadian itu udah benar-benar aneh. Aku sudah merasa kalau rumah ini memang ada makhluk lain yang menghuni.
Siang itu kami memutuskan untuk check out dari villa dan menghubungi si penjaga villa. Kalau kunci rumah kami biarkan tetap tertancap di pintu. Setelah check out itu kami jalan-jalan mengitari kota Batu yang sangat sejuk dan mampir di beberapa wisata alam. Di dalam mobil, aku bertanya pada Karim kenapa semalam tampak panik setelah dari balkon. Wah, semalam kenapa kelihatan panik pas dari balkon? Gila itu mas, di pojokan sebelah tandon air ada anak cewek pakai baju putih. Dia lagi main. Lah, kenapa nggak bilang? Kan malam itu kan aku juga di atas. Nggak sempet mas, aku udah takut banget. Makanya aku cepet-cepet turun. Ya, aku menganggap kejadian di villa itu adalah sebuah perkenalan. Mungkin si penghuni lain dari rumah itu pengen kenalan dengan kita. Udah gitu aja. Setelah puas mampir di beberapa wisata alam, sore harinya kami kembali berkendara pulang. Dan ada sedikit kejadian yang hampir membuat kami semua celaka di perjalanan. Gali yang waktu itu mengemudi mobil hampir menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan di daerah Pujon, masih di Kabupaten Malang, dengan alasan dia tidak menyadari adanya pembatas jalan. Tapi beruntunglah mobil tidak jadi menabrak pembatas jalan itu. Sesampainya di daerah Jombang, kami berhenti di pinggir jalan untuk membeli durian. Dan di situ Galih bilang tentang kenapa tadi dia hampir nabrak pembatas jalan. Menurut Galih, tadi di jalan dari kaca dia melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di kursi belakang. Orangnya itu berambut panjang sampai menutupi wajah. Dan karena terlalu fokus dengan wanita itu, dia tidak sadar kalau di depan ada pembatas jalan. Tapi setelah hampir menabrak pembatas jalan itu, wanita yang duduk di belakang tiba-tiba udah hilang. Sampai kita di Jombang ini. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.